Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan selalu mendapatkan ridho dari Allah untuk selalu berada di jalan hidayahnya. Oke, pada pertemuan kali ini kita ketemu lagi di Hidayah Trip. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bisa menjadikan penerang, bisa menjadikan penjelas bagi kita semua, karena pada dasarnya kita adalah saling mengingatkan, kita adalah saling menjadi manusia-manusia yang lebih baik lagi. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang istilah jembatan, 1000 jembatan untuk mengantarkan pada tujuan. Tujuan apa? Tujuan yang sebenarnya. Oke, disimak ya. Yang belum subscribe, silakan kalian subscribe. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Tinggal klik tombol like jika suka. Kalau tidak suka, sampaikan kepada saya tentang masukan-masukan agar apa yang ada di Hidayah Trip bisa lebih baik lagi. Oke, sambil nyantai, sambil udut, sambil ngopi, kita renungkan kehidupan. Manusia dalam menjalani kehidupan ini banyak hal yang harus dilakukan. Ada suka, ada duka, ada baik, ada buruk, ada sesuatu yang penting, yang tidak penting, ada yang jelek, ada yang indah, ada yang tidak indah, ada yang macam-macam sekali tentang kehidupan di dunia ini. Seringkali dari sesuatu yang tidak baik itu menjadikan permasalahan bagi diri kita, bagi seseorang tersebut. Nah, bagaimana agar suatu perkara tidak menjadikan diri seseorang semakin jauh dari Robnya, dari Tuhannya? Karena apa? Karena sesungguhnya apa yang dilakukan oleh manusia adalah kehendak dari Tuhannya. Jadi qada-qadarnya Allah itu diturunkan, diberikan kepada manusia agar manusia bisa kembali kepada Allah. Jadi apa yang dijalani oleh manusia itu sebenarnya adalah kehendak Allah yang seharusnya menjadikan manusia itu semakin dekat kepada Allah. Pertanyaannya adalah, mengapa semakin hari rasanya kok semakin jauh dari Allah? Kenapa semakin hari itu bukan semakin nyaman hidupnya, bukan semakin tenang hidupnya, tetapi justru semakin gelisah, semakin rasanya itu tidak karu-karuan gitu. Kenapa? Ya, betul. Karena apa yang dilakukannya itu hanya sebatas keinginan dirinya. Karena seseorang tersebut ketika tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah kehendak dari Allah, mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah, maka dipastikan diri seseorang itu akan semakin jauh dari Allah. Alias apa? Alias menggunakan jalan yang menyimpang, atau istilahnya dalam tanda kutip jalan iblis, jalan setan. Dan sebaliknya, ketika seseorang itu berada di jalan Allah, mengikuti kehendak-kehendak Allah, hidayah-hidayah Allah, petunjuk-petunjuk dari Allah, maka dipastikan seseorang tersebut dalam menjalankan perilaku perjalanan hidupnya setiap hari, dia akan semakin tenang, semakin dekat dengan Allah. Nah, yang dimaksud jembatan di sini, setiap kali kita melewati, istilahnya gini ya, ada gambaran ketika kita di suatu jalan, kok nggak ada jembatannya, kemudian di situ di bawahnya ada jurang atau di bawahnya ada sungai. Ketika nggak ada jembatannya, kita kan berat ya. Ketika lewat di situ saja pasti kita akan terperosok, kita akan jatuh. Nah, ketika kita jatuh, kita bahaya, kita menjadi korban, kita menjadi kehancuran. Nah, bagaimana agar kita bisa melewati jembatan-jembatan dari perkara atau masalah-masalah kehidupan ini? Jembatannya kuncinya satu, yaitu
jalanilah semua apa yang ada itu dengan lillahi ta'ala. Itu kuncinya. Jadi jembatan yang saya maksud adalah lillahi ta'ala. Ketika kita, saya gambarkan dalam konsep kehidupan ya, kita seseorang setiap kali kita mendapatkan masalah, jalanilah masalah itu hanya dengan lillahi ta'ala. Jangan sampai kita menghadapi masalah, menyelesaikan masalah hanya bertendensi kepada keinginan diri kita sendiri, tapi pasrahkanlah kepada Allah. Ojo rumongso. Ya, ketika kita sudah lillah, pasti kita akan selamat ketika kita menghadapi berbagai macam perkara yang menjadikan manusia bahaya. Ada istilah siratal mustaqim, jembatan, penghubung, jalan yang menghantarkan diri manusia untuk sampai kepada tujuan. Tujuan yang sebenarnya adalah lillahi ta'ala. Tujuan yang sebenarnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi, kita datang dari Allah, dilahirkan di muka bumi ini. Allah memberikan qada-qadarnya, diberikan kepada manusia untuk dijalani oleh manusia. Harapan dari Allah apa? Harapan dari Allah agar manusia itu ilaihi rojiun, kembali lagi kepadaku ketika hidup di dunia ini. Dengan cara apa? Dengan cara melewati jembatan-jembatan, melewati jalan-jalan, jalan hidayah, jalan siratal mustaqim. Jembatan-jembatan petunjuk, jembatan-jembatan penghubung itu adalah lillahi ta'ala. Tiada jalan lain yang bisa menjadi penghubung agar kita bisa kembali kepada Allah. Hanya dengan jalan, hanya dengan jembatan lillahi ta'ala. Kita pasrahkan segala sesuatu yang kita jalani dalam hidup ini. Ketika mendapatkan masalah, kembalilah kepada lillah, ilallah, kembalilah ke Allah dalam menghadapi permasalahan perkara yang ada, agar kita tidak terjerumus masuk ke jurang. Mudah ya? Oke, direnungkan silakan. Jadi kita bisa merenungkan diri kita, nggak usah merenungkan orang lain. Kita hidup kita ya kita sendiri. Man ngarofa nafsahu faqad ngarofa rabbahu. Siapa yang bisa memikirkan dirinya sendiri, memahami dirinya sendiri, dia bisa memahami tentang siapa Allah itu. Dan sebaliknya, seseorang yang tidak bisa memahami diri gak akan bisa memahami tentang ma'rifatullah. Jadi sebenarnya ketika kita ingin dekat dengan Allah, pahamilah perjalanan hidupmu. Ya, karena qada-qadar yang diberikan oleh Allah hakikinya adalah agar manusia bisa semakin dekat dan kembali kepada Allah. Ketika kita semakin jauh kepada Allah, berarti kita hidup dalam menjalani hidup ini hanya berdasarkan nafsu yang ada pada diri kita. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penjelas bahwa kita hidup di dunia bukan untuk bermewah-mewahan dunia, tetapi kita sehakikinya adalah manusia yang lemah, manusia yang tidak apa-apa. Tetapi ketika kita sudah pasrahkan semuanya itu kepada Allah, maka Allah lah yang akan memberikan jalan, yang akan memberikan penyelesaian terhadap apa yang kita jalani hidup di dunia ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.